warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama aku Putri Luftia Fikar dengan NPM A1G022110 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Nah, di video sebelumnya itu Putri udah menjelaskan bab pertama, yaitu apa itu manajemen pendidikan. Nah, kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu Putri akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu kepala sekolah? Untuk lebih jelasnya, Putri akan menjelaskan tentang kepala sekolah. Apa sih itu kepala sekolah? Nah, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga, pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Pasti untuk menjadi kepala sekolah itu ada syarat-syaratnya kan? Apa aja ya syarat-syarat menjadi kepala sekolah? Syarat-syarat menjadi kepala sekolah itu ada 4. 1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Apa aja ya ciri-ciri kepala sekolah yang efektif? Yuk simak. Ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. 1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan baik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu serta efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kacauan. 5. Mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Keenam, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Nah, pasti kalian berpikir kan, apa sih tugasnya kepala sekolah itu? Apa aja sih tugas dan tanggung jawab kepala sekolah? Nah, ini dia. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah itu dibagi menjadi 2, yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dan tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Nah, ini adalah tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Yang pertama, pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengelolaan pegawai yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolahnya. Yang ketiga, pengolahan kemuridan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkatnya, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Nah, selanjutnya pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Berikutnya, pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah urusan gaji guru dan staf sekolah.
Selanjutnya itu ada pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Yang pertama, administrator pendidikan. Sebagai administrator berarti untuk meningkatkan mutu sekolah, seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah. Yang kedua, supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha meningkatkan mutu dapat pula dilakukan dengan cara meningkatkan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah. Yang ketiga, pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan berarti meningkatkan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Nah, selanjutnya ada peran kepala sekolah loh. Peran kepala sekolah. 1. Peran pemimpinan kepala sekolah. 2. Peran manajerial kepala sekolah. 3. Peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Nah, dari video ini kita tahu banyak hal tentang kepala sekolah. Apa itu kepala sekolah, fungsi kepala sekolah, tugas kepala sekolah, dan masih banyak lainnya. Dan berakhirlah pembahasan bab 2 oleh saya, Putri Luftia Fikar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.